Genesis. As I introduce y'all to the new millennium bounce. Yeah, 2001 hatch. Come on, all my in the place, someone in the place. Come on, let's get to it. Let's get to it. All my let's get to it. New millennium bounce. Come on. Hey, yo, it's cold in the motherfucker who just let the hawk in. Guess who just walked in? Lynch most, make some of them sit up on the bench broke. Then I step up in the trench coat. Got no time to be with the one around me. Let me loosen up your bra strap, mama. Listen up. Look how we be ripping up and got the party picking up and got you spitting up. No pain, never no gain, no strain. OD into my music. Spit that venom, pretty thick. Walk by if you let them printing through they denim. Take her for a ride on the block, let her enjoy the web. Drop her off, let her walk the strip. Ain't it funny how nature work? Make wanna bounce on her till they make it hurt. Come on, shake your shit until you make it hurt. Throw yo till you make it hurt. Pop that shit until you make it hurt. Oke, jadi pas pertama kali gue masuk ke ruangan praktik pneumatik hidrolik, gue tertarik pada salah satu trainer yang mana gue tertarik pada dua benda ini. Di situ gue bingung, tapi gue mutusin buat nyari ke internet tentang apa yang dimaksud dua benda ini. Gue nyari-nyari di internet, ternyata dua benda ini digunain buat di proyekan gue sama teman-teman. Yang mana di sini ada push button. Kegunaannya itu untuk memulai sistem yang ada di sistem Pure Pneumatic project gua sama teman-teman. Selanjutnya, di sini ada katup 3/2 wave valve. Nah, di sini juga terdapat input, output, dan exhaust-nya. Itulah kenapa disebut katup 3/2. Dan juga katup 3/2 ini memiliki jenisnya. Tapi kita pakai jenis yang ada limit switch-nya. Ini teman-teman, limit switch-nya. Oke, jadi gue hari ini mencoba mencari rangkaian yang namanya rangkaian OR. Dan setelah gue mencari-cari di lemari komponen, gue menemukan rangkaian tersebut. Dan gue penasaran kan, ini rangkaian ini fungsinya apa sih buat sebuah pneumatik? Setelah gue mencari riset di Google, ternyata gue menemukan hasilnya. Fungsi dari rangkaian OR ini sebagai berikut. Kita ada rangkaian OR. Rangkaian OR ini adalah rangkaian yang menggabungkan antara dua input menjadi satu output secara bergantian. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambarnya seperti bola. Jadi ketika dari salah satu lubang ini dimasukkan input angin, yang sebelahnya akan menutup, dan begitu juga kebalikannya. Jika sebelahnya dimasukin angin, sebelah sini akan menutup dan dia akan keluar jadi satu output ke komponen tersebut. Fungsinya itu bisa kita gabungkan dengan limit switch atau push button atau sensor dan lain-lain. Seperti itu. Teman-teman gue udah megang komponen dan tugasnya masing-masing. Di sini giliran gue akan menjelaskan dari dua buah komponen ini. Nah, pokoknya gue cari-cari di lemari komponen. Lemari 1, lemari 2, lemari 3 kagak ada di situ. Nggak ada sama sekali. Aduh, gimana ya? Pokoknya nggak lama dari situ gue nemuin rak komponen, dan benar di sini gue menemukan komponen yang gue mau. Nah, dari situ gue langsung mulai observasi dan riset terkait dua komponen ini. Di sini gue mulai memahami, dan mari kita kupas arti dan fungsi dua komponen ini. Oke, di sini ada kotak kecil ya. Di sini namanya komponen ini adalah katup valve 5/2 yang berfungsi untuk mengkontrol si silinder ini. Dan kenapa sih disebut 5/2? Karena di sini terdapat 5 lubang dan 2 katup. Oke, pada rangkaian ini kita menggunakan 3 silinder. Selanjutnya ada silinder nih yang berfungsi sebagai aktuator mengubah prinsip dari energi potensial menjadi energi kinetik,
yang dihasilkan dari gerakan tersebut. Nah, saatnya kita eksekusi, kita aplikasikan kepada trainer ini. Jadi sewaktu saya pertama kali ke lab itu tuh pneumatik hidrolik, bingung banget soal ini anginnya dari mana sih? Apa sih angin ini kok bisa ngalir loh gitu loh. Ternyata dia dari kompresor. Jadi saya juga nyari-nyari apa sih fungsi kompresor ini. Jadi kompresor adalah sebuah perangkat mekanis untuk meningkatkan tekanan gas atau tekanan udara dengan cara mengurangi volumenya. Proses ini biasanya melakukan pemadatan dari atmosfer ke tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan buat wiring diagram dan simulasinya di software Festo Fluid Sim. Let's go. Next, setelah dianalisa, aku sama teman-teman aku ngebuat simulasi atau rangkaian diagram di Festo Fluid Sim P, di mana software ini yang ngebantu aku sama teman-teman buat ngerangkai diagram seperti relay dan solenoidnya di Festo Fluid Sim sebelum kita nanti eksekusi di trainer lab PH. Nah, di sini ada tata cara atau langkah-langkah buat kalian yang mau belajar Festo Fluid Sim. tugas saya buat analisa sequence dari mesin drill 2 lubang dengan Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem
Pure Pneumatics drill 2 lubang. Jika silinder A naik, silinder B akan otomatis naik dan turun. Dan jika silinder A turun, maka dengan bareng silinder C akan naik dan mengulangi silinder B akan naik dan turun. Nah, setelah itu mari kita analisa sequence mesin drill dua sisinya. Jadi jika PB ditekan, maka solenoid akan bekerja sesuai dengan sequence. Nah, jadi di sini A+ berarti A1 menggerakkan B+, B1 menggerakkan B-, B1 itu ada di line 1 untuk pengganti ke line 2. Di sini A- dan C+ itu bebarengan, dan C1 itu buat pengganti ke line 3, dan B1 buat pengganti ke line 4, dan C0 pengganti ke line 1. Waktu saat disertai dengan PPT, saya sempat kena pressure ya, karena pengerjaan PPT dan pembagian tugas untuk saya itu mepet dengan deadline. Sempat emosi juga waktu itu. Untung saja teman-teman masih bisa bantu. Dan dari sequence yang saya buat itu, yang dibuat oleh Dinar tersebut, emang agak pusing ya. Soalnya kita setelah A+ ada solenoid B yang tugasnya itu maju dan langsung mundur. Itu saya sempat kesusahan di analisa line tersebut. Ya mungkin karena bantuan dari teman-teman juga lah, saya bisa menyelesaikan sequence PPT ini. Jadi pertama-tama gue ngeliat ke trainer dan di situ ada komponen yang kurang. Dan dimana yang komponen yang kurang itu N. Dan ketika gue nyadar kalau emang ada yang kurang, gue langsung ambil N di lemari. Komponen N ini dia harus punya 2 masukan angin dari 2 input sini yang nanti bisa dikeluarkan dari outputnya. Jika hanya salah satu yang diberikan input, maka dia tidak akan menghasilkan angin yang keluar dan program tidak bisa diproses. Nah, yang paling tunggu-tunggu, part paling sulit. Kenapa paling sulit? Pertama, saya tuh harus mengsimulasikan trainer yang dibuat sama Bella itu langsung di trainernya langsung. Ditambah lagi kesulitan banyak banget. Yang pertama, dari selang yang nggak masuk, nge-short lah di bagian valve 5/2 nya itu yang bikin pusing. Selanjutnya ada saya tuh kan nggak bisa banget yang namanya fokus. Saya tuh harus sunyi, ruangannya harus bisa fokus. Nah, sedangkan di ruang trainer itu kan rame orang ya, jadi saya tuh gampang terdistraksi sama lingkungan sekitar begitu. Setelah berulang-ulang kali coba cari masalahnya sini ke situ, mencari masalah, akhirnya proyek kita juga akhirnya selesai. Halo Dinar. Halo siap. Apa kabar Nar? Baik alhamdulillah. Lagi ngapain nih Nar? Ya ini lagi ngerjain project job 4 sih. Apa tuh judul proyeknya kalau boleh tahu? Jadi proyeknya itu sistem drill 2 lubang menggunakan Pure Pneumatic. Oke, terus boleh ada penjelasannya sedikit aja? Dikit aja ya. Oke. Jadi cara kerjanya itu ya kayak biasa lah ya, basic. Terus batin ditekan. Nah, ini nih yang beda. Silinder A dan silinder C itu disimulasikan sebagai pemindah barangnya nih. Oke. Nah, untuk silinder B-nya itu simulasi dari si drillnya. Gitu kurang lebih lah. Oke, nice. Thank you Nar ya. Maaf waktunya Nar ya. Nah, pas dicari tahu ternyata yang paling banyak permasalahannya adalah di selangnya yang kurang masuk. Begitu. Katanya namanya OR. Bener emang namanya OR. Nah, Ini biasanya mempadatkan tekanan atmosfer menjadi Satu. Di sini sebagai penggerak. Oh, ini tuh kan ada suara lu tuh, mah kayak Bisa gue begini?